Dalam Ibrani 4 ayat 14, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ini sentral dalam pengakuan iman Kristen. Ia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Ibrani 4 ayat 14, kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ini sentral dalam pengakuan iman Kristen. Ia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani 4 ayat 14 menyatakan bahwa kita memiliki imam besar yang agung yang telah melintasi segala langit. Dalam bahasa Yunaninya, dielelutota tous ouranos. Bukan seperti di dalam ajaran kosmologis Gnostik, tingkatan langitnya yang sering disebut sebagai 7 langit atau hebdomat. Bukanlah surga yang penuh kedamaian, melainkan hebdomat, wilayah penjara yang diciptakan oleh entitas yang lebih rendah, yaitu arkon, untuk menahan jiwa manusia agar tidak mencapai Tuhan yang sejati. Para teolog seperti N.T. Wright, Gerald O. Collins menegaskan bahwa kenaikan Kristus bukan sekadar perpindahan lokasi, tetapi penegasan pemerintahan Mesias, penyempurnaan karya penebusan, dan awal pelayanan syafaatnya. Dalam teologi patristik Athanasius, kenaikan dipahami sebagai pemuliaan natur manusia di dalam Kristus. Dalam teologi modern, kenaikan menegaskan Kristus sebagai Tuhan kosmis yang memerintah atas seluruh ciptaan. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Ibrani 4 ayat 14 berkata, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita." Apa artinya Yesus melintasi segala langit? Ingat, melintasi segala langit bukan seperti dalam pemahaman Gnostik yang hanya 7 langit. Apakah melintasi segala langit hanya sekedar gambaran kosmis? Apakah Yesus seperti roket yang naik menembus atmosfer? Jawabannya tidak. Kenaikan Kristus bukan peristiwa astronomis, tetapi peristiwa teologis. Kenaikan adalah penegasan kemenangan setelah kebangkitan. Tuhan Yesus tidak tinggal selamanya di bumi. Ia naik. Dalam bahasa Paulus, ia ditinggikan di atas segala pemerintah dan penguasa. Efesus 1 ayat 21. Kenaikan adalah deklarasi bahwa Tuhan Yesus Tuhan atas sejarah. Salib adalah kemenangan tersembunyi. Kenaikan adalah kemenangan yang dinyatakan. Ketika Tuhan Yesus naik, itu berarti dosa telah dikalahkan. Maut telah dipatahkan. Kuasa kegelapan tidak lagi berdaulat. Saudara-saudari, dunia boleh terlihat kacau, tetapi Kristus yang naik melintasi segala langit adalah Raja yang sedang memerintah. Kenaikan adalah pemuliaan natur manusia. Sebagaimana dikatakan Athanasius, apa yang tidak diambil tidak ditebus.
Kristus mengambil natur manusia sepenuhnya. Dan ketika ia naik, ia membawa natur manusia itu ke dalam kemuliaan Allah. Artinya apa? Artinya kemanusiaan kita tidak dibuang. Tubuh, sejarah, air mata, perjuangan, semuanya diangkat Kristus. Thomas F. Torrance menekankan bahwa kenaikan berarti kemanusiaan telah diterima di hadapan Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia telah memiliki tempatnya di surga nanti. Saudara-saudari, ketika kita merasa tidak layak, ingatlah ada seorang pribadi di takhta Allah, Yesus Kristus, yang akan melayakkan kita untuk berhadapan muka dengan Bapa. Kenaikan adalah awal pelayanan syafaat. Ibrani menyebut Tuhan Yesus sebagai imam besar agung. Ia tidak hanya mati dan bangkit, tetapi juga bersyafaat. Kenaikan Tuhan Yesus membuka fase baru dalam karya Kristus. Ia menjadi pengantara yang terus-menerus membela umatnya. Ingat, membela umatnya. Setiap doa kita tidak lagi melayang sendiri. Doa kita melewati langit karena ada Kristus yang telah melintasi langit terlebih dahulu. Ketika kita lemah, Ia menguatkan. Ketika kita jatuh, Ia membela. Ketika kita ragu, Ia tetap setia. Kenaikan bukan kepergian, saudara, tetapi kehadiran yang lebih dalam. Sering orang berpikir Yesus naik berarti Ia pergi jauh. Kenaikan sekali lagi bukanlah absensi, melainkan transisi menuju pemerintahan ilahi. Yesus tidak kurang hadir, Ia hadir secara lebih dalam melalui Roh Kudus. Karena Ia naik, Roh Kudus dicurahkan. Karena Ia naik, gereja diutus. Karena Ia naik, misi dimulai. Kenaikan bukan akhir cerita. Kenaikan adalah awal pengutusan gereja. Kenaikan memberi pengharapan eskatologis. Kenaikan Kristus adalah pengharapan tubuh kita. Tuhan Yesus naik bukan untuk meninggalkan kita, sekali lagi saya mau katakan, tetapi untuk menyediakan tempat bagi kau dan aku, bagi kita semua. Jika kepala sudah pergi, maka tubuh pasti menyusul. Saudara-saudari, tubuh kita bukan berakhir di kubur. Kita mengikuti jejak Kristus. Apa aplikasinya bagi kita? Apa artinya bagi kita hari ini? Pegang teguh iman, karena Kristus memerintah. Datanglah dengan keberanian dalam doa, karena Kristus menjadi imam besarmu dan imam besarku. Hiduplah dengan pengharapan, karena masa depan kita ada di dalam Dia. Yesus naik melintasi segala langit. Sekali lagi saya katakan, segala langit, bukan sampai langit ke-7 sebagaimana dikatakan kaum Gnostik, tetapi untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ia yang disalib kini dimuliakan. Ia yang menderita kini memerintah. Ia yang bangkit kini bersyafaat. Dan suatu hari nanti, Ia akan naik, akan datang. Yang akan naik, akan datang kembali. Maka marilah kita hidup sebagai umat yang memandang ke atas, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk mengingat bahwa Raja kita sedang bertahta. Saudaraku, Kristus telah naik. Kristus memerintah, Kristus akan datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Mari warnai dunia dengan pikiran Kristus. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan.
Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.